Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikasih kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di kegiatan Zoom Parenting Mini seri ke-1 pada hari Sabtu yang cerah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Parenting Mini seri pertama kami. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada pagi ini, yaitu ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh Timur, yaitu Bapak Abdullah. Terima kasih Pak sudah ikut berjoin sama kami. Kemudian perwakilan Dinas Pendidikan Aceh Timur, bagian PAUD dan TK, Ibu Asmi dan kawan-kawan. Terima kasih perwakilan Dinas Pendidikan Kota Langsa, bagian PAUD dan TK, Bapak TK Kota Langsa, Bapak Zulfadli. Kemudian perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Aceh Timur, Dr. T. Iskandar, spesialis penyakit dalam, juga salah satu dokter beliau ini juga salah satu orang tua hebat yang dikaruniai anak special need. Kemudian teman-teman dari Kisah yang sudah mensponsori acara Zoom pada hari ini, terima kasih. Kemudian dari TK Perkip Banda Aceh yang sudah nonton secara rame-rame di sekolah TK-nya. Kemudian mereka mengadakan kegiatan parenting, jadi nonton rame-rame kegiatan kita. Terima kasih Ibu Guru TK Perkip. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman tenaga kesehatan Puskesmas. Ada dokter umum Puskesmas, ada bidan Puskesmas, juga ada petugas SDD TK Puskesmas Aceh Timur. Kemudian yang tak terlupa yang paling hebat adalah para orang tua yang terus belajar untuk anak-anaknya sehingga bersedia mengeluarkan dananya untuk ikut Zoom Parenting Mini kali ini, serta yang tak lupa dan ucapan yang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk narasumber kita dari Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Aceh yang luar biasa, betul-betul ingin berbagi ilmu di sini, yaitu Dr. Munadia, spesialis rehab medik, dan Dr. Atiyat Aufi, spesialis anak. Tanpa memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai terus acara, yaitu pertama kata-kata sambutan oleh Ketua ADI Aceh, Dr. Munadia, spesialis rehab medik. Kepada dokter, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Semoga suara saya jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bangga dengan kita para sponsor Kisah dan Dr. Rizky yang telah berusaha sekali agar terlaksananya acara sharing ilmu tentang tumbuh kembang. Tentunya sebelum kita memulai acara, saya juga sangat menghargai atas teman-teman yang telah hadir, ya, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak yang luar biasa, ya. Kemudian juga dari perwakilan Dinas Pendidikan PAUD TK Aceh Timur, Dinas Pendidikan PAUD TK Kota Langsa, Ketua ID Cabang Aceh Timur, kemudian pendamping desa Kementerian Desa Kabupaten Aceh Timur, dan tentunya yang saya sangat hargai sekali lagi adalah orang tua yang telah menyempatkan diri untuk belajar demi anak-anaknya, ya. Jadi acara ini betul-betul atas semangatnya, ya, Dr. Rizky yang mengajak kami dari Asosiasi Disleksia Indonesia untuk sharing, di mana kami memang sangat sering membahas kasus tentang tumbuh kembang anak yang ternyata sampai ke titik yang sangat mengkhawatirkan menurut kami, yaitu kekurangannya pemahaman tentang masa emas, ya, tentang masa emas tumbuh kembang, yaitu 1000 hari pertama. Tapi sebenarnya saya cukup yakin teman-teman sudah pada tahu 1000 hari pertama itu atau 2 tahun di awal kehidupan itu sangat-sangat berharga. Namun sejauh apa berharganya, ya? Nah, kali ini nanti Dr. Aufi, spesialis anak, akan berbagi
seberapa penting karena efek dari apapun yang kita dapatkan di awal 2 tahun pertama, baik itu nutrisi, baik itu stimulasi, semuanya itu berefek ke masa depan dan kualitas hidup nanti di saat dia dewasa. Mengapa nanti ada orang atau teman kita yang cukup cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah, tapi juga ada teman kita yang terkesan lamban, slow motion, ya, loadingnya lama. Semua itu diakibatkan dari peran hidup 2 tahun pertama. Jadi lingkungan sangat berperan membantu anak-anak yang baru lahir ini. Dan tentunya setelah kita nanti memahami dengan baik tumbuh kembang mereka, kita pun juga harus melihat apa yang tidak sesuai, ya, apa yang tidak sesuai area perkembangannya dengan usianya. Jadi jika terjadi kesenjangan, ya, antara umur anak dengan area perkembangan tidak sama atau tertinggal, dia punya resiko besar mengalami masalah di kemudian hari, yaitu ketergantungan pada orang lain, ya. Jadi kita ingin sekali teman-teman dari semua kalangan, dari semua pihak, dari semua multidisiplin ilmu, siapapun itu mampu melihat di 2 tahun pertama kesenjangan antara usia anak dengan kemampuan perkembangan area perkembangan. Harus sama, ya, harus sama. Jika tidak sama, dia sudah mempunyai risiko ketergantungan di kemudian hari. Nah, semakin cepat intervensi, semakin cepat diagnosa intervensi, maka kita dapat membantu anak ini mengurangi ketergantungannya di kemudian hari. Nah, mungkin ini masih seri pertama, ya, yang nanti ke depan kita akan memperlihatkan lagi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ini pembahasan di hari ini seberapa pentingnya di 2 tahun pertama. Oke, untuk tidak terlalu lama karena sharing ini mungkin sekitar bisa jadi 1 jam, ya. Untuk kenyamanan belajar, mohon para peserta mute supaya kita enak, ya, dan bisa konsentrasi. Selamat belajar, semoga nanti akan bermanfaat untuk lapangan, untuk diri sendiri, untuk anak. Dan dengan begitu acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa menyerap ilmu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator, Dr. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Muna. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu materi oleh Dr. Atiatul Aufi, spesialis anak. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Aufi. Itu pertama, pendidikan Dokter Umum DFK Unsyah, Dokter Umum DFK Unsyah Syahkuala 2006 sampai 2012, Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak DFK Universitas Indonesia 2014 sampai 2019. Kemudian riwayat pekerjaan dokter anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Karunia Bunda Tangerang sebagai dokter anak di RS Hermina Priuk Tangerang, dokter anak di RSUD Cimacan Jawa Barat 2019 sampai 2020. Beliau juga merupakan pendamping kelas layanan khusus Putik Melu di Banda Aceh tahun 2019. Beliau juga memiliki beberapa karya tulis, salah satunya yaitu buku Gangguan Berbahasa pada Anak, Hubungan dengan Kualitas Hidup Masa Depan tahun 2021, penelitian faktor resiko yang mempengaruhi lamanya perbaikan status nutrisi pada pasien penyakit jantung bawaan dengan malnutrisi, serta penelitian hubungan cuci tangan dengan kejadian infeksi aliran darah di unit neonatal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 2013. Kepada Dr. Aufi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Izin saya share screen, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah terlihat. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Dr. Rizky terutama yang juga sebagai moderator juga panitia yang luar biasa ya mewujudkan kita hari ini bisa ketemu sama-sama di sini, sharing sama-sama di sini. Gitu juga saya haturkan terima kasih untuk para tamu undangan dan juga para orang tua. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan dan untuk sama-sama berdiskusi dan semoga nanti bisa dimanfaatkan hasil pembagian diskusi kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja ya. Ini suara saya terdengar baik, Dok? Dr. Rizky? Terdengar, Dok. Baik, jelas. Terima kasih. Ya, saya mulai aja. Judul kita hari ini persiapan kecerdasan di masa tumbuh kembang anak ya. Jadi saya pengennya nanti di akhir sesi ini kita mengetahui ya bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan anak. Jadi gimana anak cerdas? Apa sih yang perlu kita persiapkan? Nah, salah satunya untuk menjawab dari pertanyaan ini tentu saja kita perlu tahu yang pertama kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan segala persiapan ini. Kemudian bagaimana sih cara kita mempersiapkannya? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian anak ya. Anak itu kalau misalkan menurut undang-undang, dia itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Jadi janin sudah termasuk kategori anak, sampai dengan dia di bawah 18 tahun ya. 18 tahun kurang 1 hari masih termasuk anak. Oke, jadi kita akan membahas lingkup area ini. Nah, awalnya ini adalah gambar otak manusia ya, gambar otak manusia. Kita akan membahas pertama masa emas perkembangan otak. Nah, ini mungkin sedikit bagian penting. Jadi dimohon peserta kalau bisa ini nanti selesai dari pertemuan kita ini benar-benar paham bagian ini karena ini merupakan dasar dari diskusi kita hari ini maupun siapa tahu nanti akan ada diskusi-diskusi selanjutnya ya. Ini kan basis seri pertama. Kita sih berharap nanti akan ada sesi berikutnya gitu ya. Saya mulai ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan otak. Otak itu kapan sih mulai tercipta? Itu mulai ada sejak di dalam kandungan. Mulai dari usia di bawah 1 bulan kehamilan dia sudah terbentuk. Sudah mulai terbentuk. Makin lama makin banyak, makin besar sampai dengan usia 9 bulan gambarnya seperti ini ya. Hal-hal apa saja yang ikut peran dalam pertumbuhan hal ini? Tentu saja karena ini di dalam kandungan, semuanya itu adalah dari ibu. Jadi asupan ibu bagaimana, kondisi kesehatan ibunya bagaimana, status gizi ibunya bagaimana. Jadi kalau misalkan gizi ibunya kurang, ibu dengan gizi kurang ataupun gizi buruk tentu saja berpengaruh pada penciptaan otak janinnya. Begitu juga kalau misalkan ibunya sakit. Nah, ibunya sakit itu juga sakit kan macam-macam ya. Ada sakit yang berbahaya bagi janin, ada sakit yang tidak berbahaya bagi janin. Salah satunya sakit yang berbahaya bagi janin itu adalah infeksi yang bisa infeksi menular yang bisa berpengaruh ke janin, salah satunya seperti rubella, campak. Nah, jadi kalau misalkan si ibu pada saat masa kehamilan mengalami campak, sakit campak, maka itu bisa saja berpengaruh kepada pertumbuhan janin. Itu salah satunya. Nanti saya akan bahas juga itu nanti. Kemudian apalagi faktor yang lain, nutrisi ibu. Jadi ibu yang misalkan makan kurang komponen yang paling penting pada saat kehamilan itu tentu saja protein ya. Jadi protein ini sangat membantu
pertumbuhan otak si janin. Kemudian hal yang lain lagi, kalau misalkan ada ibu dengan penyakit tertentu juga harus dikontrol, seperti misalkan hipertensi, darah manis, dan selanjutnya ya. Jadi ini sangat harus dijaga pada 9 bulan kehamilan. Di sini juga pada 9 bulan kehamilan ini diperlukan stimulasi ya, karena otak itu juga akan terangsang apabila stimulasi yang kita berikan itu oke, bagus. Nah, nanti saya ceritakan stimulasi seperti apa. Nah, kemudian ini sedikit saya cerita tentang sel saraf. Sel saraf itu sangat berbeda dengan sel badan yang lainnya. Dia itu unik sekali. Bentuknya kalau misalkan kita perbesar ratusan ribuan kali, bentuknya adalah seperti ini. Kita bilangnya neuron ya, sel saraf itu bahasa ininya neuron. Neuron itu terdiri dari ini badan sel. Kemudian dari badan sel ini ada bukan ekor ya, apa ya ini bilangnya ya. Ya, badannya memanjang seperti ini, kemudian baru ada ekor-ekornya. Nah, di ekor-ekor ini, setiap ekor ini akan berhubungan dengan sel saraf yang lainnya. Ini sel saraf yang lainnya berhubungan, sehingga dia satu sel saraf itu berhubungan dengan ribuan sel saraf yang lainnya melalui melalui ujung-ujung ekornya. Dan di sini juga saya mau bilang ada namanya selubung ini, dikatakan selubung mielin. Selubung mielin ini fungsinya adalah untuk mempercepat penyampaian pesan. Jadi sel saraf ini fungsinya dia menerima pesan, kemudian disampaikan ke sel saraf yang lain. Jadi semakin banyak si selubung mielin ini, semakin sehat si selubung mielin ini, maka hantarannya semakin cepat. Artinya kalau kita aplikasikan misalkan loadingnya lama, loadingnya cepat, nah itu sangat bergantung juga pada selubung mielin ini. Nah ini ya salah satu contohnya. Sel saraf berhubungan dengan sel saraf yang lain. Ini nanti berhubungan lagi. Nah, ini semakin banyak sel saraf yang ada, semakin banyak hubungan yang terjadi, sehingga semakin bagus fungsi otaknya. Semakin si anak itu semakin cerdas, gitulah ceritanya. Nah, bagaimana cara kita memunculkan banyak sel saraf ini? Karena sel saraf ini pada usia awal kehidupan dia itu tumbuh. Dia itu tumbuh muncul gitu. Bagaimana dia muncul? Munculnya itu adalah dengan kita berikan rangsangan. Jadi misal nih contohnya ya, anak bayi. Anak bayi itu misalkan sukanya ngemut tangan misalkan ya. Suka mengemut tangan. Nah, pada saat mengemut tangan itu akan terjadi rangsangan yang dirasakan dari tangannya dan dari mulutnya. Dia merasa-rasa, oh ini apa ya? Kok berbeda dengan yang biasanya aku hisap gitu. Misalkan biasanya ngisap susu gitu ya. Kok kali ini agak beda, kok agak keras. Kemudian kok nggak keluar nih susunya. Dia merasa-rasa tangannya. Nah ini kan stimulus yang baru untuk si bayi ya. Pada saat dia merasakan ada stimulus yang baru, muncul lagi sel saraf, tumbuh lagi sel saraf yang baru. Kemudian misalkan tangannya dia colok ke dalam, dia sampai pengen muntah. Wah, ini berarti lama-lama kan dia belajar, oh kalau terlalu dalam saya pengen muntah. Itu stimulus yang baru lagi. Itu. Kemudian tangannya juga merasa ini apa sih kalau aku ngisap ini kok kerasa basah di tanganku ya. Nah, ini stimulus lagi. Jadi hal-hal seperti ini hal yang baru, apapun yang baru itu akan merangsang pertumbuhan sel otak dan juga merangsang hubungan antara sel otak yang satu, sel otak yang lain. Jadi sel otak itu kan ada yang di kanan, ada yang di kiri. Jadi dari yang kanan ini berhubungan sama yang kiri. Pokoknya sangat kompleks sekali si sel otak ini ya.
Apalagi rangsangan yang lain? Rangsangan yang lain misalkan suara. Oh ini suara ibunya. Oh ini suara kakaknya. Oh ini kakaknya lagi nangis gitu. Nanti berkunjung lagi neneknya. Oh ini suara nenek gitu ya. Jadi hal-hal itu kok suaranya beda ya. Terus ada suara lain lagi, misalkan ada suara kendaraan berisik, ada suara bantingan pintu berisik. Oh ini aku baru pertama kali dengar. Nah itu muncul semua. Jadi setiap stimulus, setiap apapun yang baru sama si bayi itu akan merangsang pertumbuhan otak. Karena kan bayi itu tidak ada pengalaman apapun. Dia tidak tahu apapun, kemudian dia akan merekam segala kejadian yang ada di sekitarnya ya. Jadi makanya stimulasi di usia awal ini sangat penting karena ini merangsang pertumbuhan otak dan merangsang agar sel-sel saraf itu saling berhubungan. Nah, ini akan mempercepat modal si anak itu cepat dalam berpikir nantinya gitu ya. Semoga dapat dimengerti ya ini ya. Nah, ini saya tampilkan gambar. Ini newborn. Newborn ini adalah pada saat lahir. Pada saat lahir itu sudah mulai ada nih sel-sel saraf. Ini yang titik-titik ini adalah sel sarafnya. Ya, sel sarafnya sudah mulai ada pada saat lahir, kan memang muncul dari awal, dari kehamilan ya, dari kehamilan mulai ada, pas lahir segini masih sedikit. Kemudian kita berikan rangsangan, mulai nih usia 1 bulan sudah mulai tambah banyak. Kemudian coba kita lihat 1 bulan ke 9 bulan, pesat sekali. Banyak sekali selnya yang muncul yang baru dan mereka saling berhubungan. Dan mulai ada yang terlihat yang agak lebih hitam ya. Kemudian kita lihat lagi nih, usia 2 tahun sudah mulai kayak benang kusut ya. Jadi semakin banyak benang kusutnya semakin bagus. Nah, di sini benang kusut dibutuhkan ya untuk si sel-sel saraf ini ya. Nah, ini adalah usia yang 2 tahun. Kemudian ini yang dewasa. Saya pengen teman-teman di sini melihat ya, yang kita bandingkan sel saraf usia 2 tahun dan sel saraf usia dewasa. Sebenarnya benang kusutnya tidak terlalu berbeda ya. Nah, kan beda kalau kita membandingkan antara baru lahir dan usia 2 tahun kan sangat pesat ini munculnya sel saraf. Tapi usia 2 tahun ke usia dewasa ada nggak bedanya? Bahkan malah ada yang lebih jarang yang di dewasa ini ya. Di dewasa itu yang berbeda adalah yang hitamnya lebih banyak. Nah, hitam ini apa? Hitam ini adalah area-area yang distimulasi berkali-kali. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan seorang dewasa yang kerjanya misalkan menjahit misalnya. Misalkan menjahit, dia kan berarti keahliannya adalah misalkan berhitung, mengukur baju, kemudian menggunting, kemudian menjahit. Itu area-area otak yang mengatur tangannya menjahit, mengatur bagaimana cara mengukur baju, misalkan itu kan terasah terus. Nah, pada saat terasah terus itu, si sel sarafnya itu menebal. Nah, makanya ini pada dewasa banyak yang hitam, karena semakin sering diasah. Kemudian kenapa agak lebih jarang? Karena hal-hal yang tidak kita stimulasi, dia akan rontok. Sel saraf ini akan mati, akan rontok. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap kita lakukan stimulasi kepada anak, itu jangan berhenti. Gitu. Karena sel saraf itu apabila tidak digunakan dia akan mati, akan hilang. Jadi misalkan gini nih ceritanya, si anak lahir diasuh sama ibunya, ibunya kasih stimulasi yang luar biasa sampai usia misalkan 1 tahun lah ya, udah oke banget nih si anaknya. Tapi setelah 1 tahun misalkan ibunya ada kerja tambahan atau apa sehingga mungkin diberikan ke penitipan yang mungkin penitipannya banyak kasih tontonan atau apa nih misalkan ya contoh saja. Atau berubahnya pola asuh lah. Diasuh misalkan sama orang lain, sama yang bantu-bantu di rumah, yang mungkin kasihnya HP, terus kemudian bicaranya juga berkurang sama si anak bayi tersebut, itu bisa rontok gitu.
Gitu juga ya, misalkan udah usia 3 tahun kita udah stimulasi bagus-bagus, habis itu 3 tahun ke atas kita udah kayak cuek-cuek aja, itu bisa menurun lagi si sel-sel sarafnya ini ya, begitu. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, ini adalah berat otak pada saat lahir, kurang lebih 300 gram, bandingkan pada saat usia 2 tahun. Pesat sekali ya, 3 kali lipat lebih. 3 kali lipat kurang lebih. Nah, jadi dikatakan memang pada saat lahir otak sudah terbentuk 25% selama kehamilan dan lahir. Kemudian meningkat sangat-sangat pesat pada 2 tahun pertama. Bisa sudah 80% selesai pertumbuhan si otak ini. Kemudian setelah itu, nah kenapa 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Karena yang tadi saya jelaskan, pada 2 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan sel otak itu besar sekali, banyak sekali. Nah, 1000 itu dari mana sih? Ya, dari 9 bulan kehamilan ya, 270 hari, tambah hari usia 1 tahun, tambah usia 2 tahun, totalnya kurang lebih dibulatkan jadi 1000 hari pertama. Jadi seluruh orang-orang yang ahli seluruh dunia, kenapa sangat gembar-gembor 1000 hari pertama kehidupan? Karena di 1000 hari inilah kita bisa merubah bangsa. Pengen bangsa kita itu baik ke depannya, maka orang tua harus sangat perhatian sekali pada 1000 hari pertama kehidupan ini. Bahkan kalau bisa ibunya atau bapaknya itu ya giliran ya, harus ada setiap hari untuk benar-benar memberikan stimulasi. Karena setelah itu 1000 hari pertama ini modal untuk dia sampai dia dewasa nanti, sampai dia tua nanti. Jadi sangat mempengaruhi kualitas hidup nanti. Jadi kalau misalkan kita pengen anak kita kualitas hidupnya itu baik, pengen anak kita pada saat misalkan sekolah dasarnya itu baik, bagus ya, kita gembar-gembornya itu di 2 tahun pertama. Jadi jangan nanti kita 5 tahun pertama biasa-biasa aja, nanti pas dia sekolah SD baru kita marah-marahin, kamu apa sih ini aja nggak bisa, ini aja nggak bisa. Nah kita harus refleksi diri, kita dulu 5 tahun pertama kita ngapain aja. Ya, karena sebenarnya 5 tahun ini kalau kita pengen menanam si anak, menanam kecerdasan si anak itu di 5 tahun pertama. Oke ya, saya di sini sangat senang sekali yang hadir itu ada tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan ya, karena ilmu ini memang mix antara dua area ini, pendidikan dan kesehatan ya, harus kerjasama yang baik. Bagaimana menciptakan anak yang sehat dan anak yang pintar gitu ya, dan juga tentu saja orang tua ya yang paling penting, yang memang selalu berhubungan dengan anak setiap saat. Kemudian setelah 2 tahun, ini kan sampai 2 tahun ya, setelah 2 tahun bagaimana pertumbuhan otaknya? Masih tetap berlanjut. Tadi kan 80% ya sampai usia 2 tahun ya. Sampai usia 5 tahun diperkirakan sudah 90%-nya orang dewasa. Jadi kita sampai usia 5 tahun masih tetap kita bimbing habis-habisan nih ya. Nah, dikatakan 10%-nya lagi sisanya adalah pada saat di atas 5 tahun. Jadi artinya kalau misalkan kalau misalkan usia 5 tahun sudah mencapai usia 5 tahun, artinya apa ya, stimulasi yang kita berikan itu tidak semudah kita berikan pada saat usia di bawah 5 tahun gitu ya. Misalkan kita kasih pelajaran, kasih apa stimulasi, misalkan usia 7 tahun dengan usia 3 tahun itu sangat jauh berbeda. Makanya diperlukan intervensi dini itu tuh karena masalah pertumbuhan otak ini. Jadi kenapa sih harus buru-buru? Kenapa sih semuanya harus dini-dini terus? Harus cepat-cepat terus, itu karena si pertumbuhan otak ini. Jadi kita pengen kalaupun misalkan anaknya ada sedikit masalah, yang kayak dokter Muna bilang tadi ya, misalkan ada yang tidak, kok nggak sama nih dengan kemampuan yang seharusnya dia dapatkan. Nah misalkan ya usia 2 tahun itu
sudah bicaranya sudah 2 kata misalkan ya, kok anakku masih satu kata terus habis itu minim kosakatanya, kenapa? Nah itu harus segera dilakukan pemeriksaan biar kalau misalkan ada apa-apa kita berikan langsung intervensi. Intervensi 2 tahun pertama lagi ya itu sangat-sangat pesat dibandingkan datangnya sudah terlambat. Nah, ini lagi ya, si otak itu kalau misalkan kalimat yang bagusnya adalah gunakan atau kita akan kehilangan dia, gitu ya. Jadi sel-sel saraf yang udah capek nih kita rangsang, kita kasih makan, udah tumbuh, udah bagus, tapi nggak kita pakai, dia akan hilang lagi. Jadi use it or lose it ya. Sesuatu yang tidak kita gunakan akan rontok sendiri. Tapi sesuatu yang kita udah ada nih sel otaknya, kemudian kita lanjut rangsangannya, dia akan semakin kuat. Akan semakin kuat yang tadi ya, yang mulai menghitam itu ya, semakin kuat koneksinya ke sel-sel saraf lain semakin banyak dan sebagainya. Nah, ini juga penting ini ya, bisa semoga kita perhatiin ini dulu ya, karena ini merupakan dasar juga. Ini adalah tabel grafik, di mana ini mulai anak lahir, mulai kehamilan, kemudian ini lahir, kemudian ini usia 1 tahun, dan selanjutnya ya, usia 5 tahun, 10, 15, 16, dan seterusnya. Ini adalah yang garis-garis ini merupakan sel saraf yang muncul, sel saraf yang tumbuh. Nah, kita lihat misalkan yang warna hijau ini. Warna hijau ini mulai tumbuh di usia, semuanya pada saat kehamilan ya, sebelum lahirnya kan di sini. Jadi dalam kehamilannya sudah mulai muncul sel-sel sarafnya. Yang paling utama kita lihat, yang paling pertama kita lihat adalah yang garis warna hijau. Ini sel saraf yang mengatur fungsi pendengaran dan fungsi penglihatan. Jadi pertama kali yang muncul, yang tercipta di otak anak selama kehamilan, itu adalah fungsi pendengaran. Makanya kita kalau misalkan ada ibu hamil, banyak-banyaklah si ibunya bicara sama si bayinya, gitu ya. Bicara sendiri aja. Jadi mungkin kalau dilihat sama orang nih, apa sih banyak kok bicara sendiri atau apa, tapi semakin ibu banyak bicara, kemudian diberikan rangsangan kayak dielus-elus dan segala macam, itu si bayi merekam, otak bayi itu merekam apa saja yang dia dengar selama hamil, selama dalam kandungan, dia rekam dan itu merupakan stimulasi. Pada saat dia lahir nanti dia mulai dengar lagi, oh ini suara yang aku dengar pas aku di dalam kandungan. Misalkan ada nanti suara kakaknya, suara ayahnya, terus aku dengar lagi, oh ini yang dulu loh. Nah, makin kuat tuh koneksinya. Jadi makanya yang pertama kali kemampuan yang pertama kali muncul itu adalah pendengaran dan penglihatan ya. Jadi penglihatan itu mungkin kalau selama kehamilan ada kadang yang pakai senter ya, kadang pakai senter, disenterin ke ibunya atau pagi dan malam dan begitu ya seterusnya ya. Nah kita lihat setelah garis hijau ini muncul si garis merah ini. Garis merah ini adalah kemampuan bahasa. Artinya apa? Si kemampuan melihat dan kemampuan mendengar ini merupakan modal awal kemampuan bahasa. Nah, ini penting ini ya. Modal awal kemampuan bahasa adalah penglihatan dan pendengaran. Artinya apa? Kalau misalkan kita belajar, si bayi belajar bicara, itu dia dengan cara pertama mendengar dan kemudian melihat. Misalnya ya, dia belajar kata makan misalkan. Maka si ibu kan sering tuh bilang, ayo dek makan gitu ya. Si anak itu akan mendengar makan itu kan sehari dengar minimal 3 kali ya. 3 kali mendengar, kemudian dia melihat bagaimana mulut ibunya
mengucapkan kata makan, kemudian setelah dibilang makan, disuapin sesuatu ke mulutnya yang membuat dia kenyang. Dia akan belajar, oh makan itu adalah ini. Makan itu adalah diberikan sesuatu ke dalam mulutku dan membuat aku kenyang. Kemudian makan itu dia baru mengerti arti kata makan setelah berkali-kali pengulangan. Itu kan membutuhkan untuk melihat ibunya cara pengucapan makan dan pendengaran ya, makan itu seperti apa. Makanya bahasa itu modal awalnya adalah pendengaran dan penglihatan. Kemudian penglihatan satu lagi ya, yang paling penting di sini adalah si anak mampu melihat. Mampu melihat itu dalam artian matanya oke, kemudian yang kedua dia fokus. Ada atensinya pada saat kita berbicara. Jadi misal nih usia 1 tahun ke atas kan anak udah mulai bisa jalan ke sana kemari ya. Jadi dia fokusnya sudah mulai banyak teralihkan. Nah di sini sangat penting untuk kita pastikan bahwa kesana kemarinya itu tuh masih dalam batas normal atau tidak. Kenapa? Karena fokusnya itu sangat penting untuk kita jaga biar nanti bahasanya bagus. Karena kayak tadi ya, untuk belajar bahasa dia itu harus mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Tapi kalau misalkan atensi anaknya, fokus anaknya cepat hilang, terus kemudian asik sendiri aja, pas kita ngomong sendiri, dia itu sendiri ya nggak akan masuk ke dia. Karena untuk anak bayi itu dia harus melihat dan mendengar untuk bisa berbahasa. Nah, kemudian satu lagi harus kita pastikan bahwa pendengarannya, fungsi pendengarannya itu baik. Gitu ya. Jadi ini poin-poin penting untuk kelancaran berbahasa. Nah, kemudian kita lihat lagi grafik yang selanjutnya adalah yang warna ungu atau biru nih, warna ungu. Warna ungu ini adalah grafik tentang kognitif. Artinya apa? Si bahasa ini merupakan modal awal untuk baiknya fungsi kognitif. Nah, jadi kenapa bisa bahasa menjadi modal awal fungsi kognitif? Kognitif ini artinya kepintaran ya, kepintaran untuk nantinya. Kenapa? Karena bahasa ini merupakan jembatan untuk seorang anak mendapatkan informasi yang lainnya gitu. Jadi misalkan gini, usia anak 3 tahun. Dia kan terbatas ya pengalamannya ya, belum melihat semuanya. Dia misalkan kereta api nih, dia nggak pernah melihat kereta api. Tapi bagaimana cara biar dia tahu kereta api itu apa? Tentu saja dari kita komunikasi, kita cerita sama dia. Adik, kereta api itu dia misalkan ada gerbong-gerbongnya, jalannya di rel, di dalamnya itu bisa duduk dan segala macam. Dia tahu karena kita bercerita. Nah, makanya bahasa itu merupakan modal awal fungsi kognitif, gitu ya. Karena si anak masih terbatas, jadi dia dengan bahasalah dia bisa belajar, gitu. Jadi kalau misalkan bahasa terganggu, hampir pasti kognitifnya juga ikut berpengaruh. Memang perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif itu nggak bisa jauh-jauh, pasti berhubungan sangat erat. Kalau kognitifnya terganggu, coba kita mundur, bahasanya terganggu nggak sih? Nah, gitu juga kita misalkan ketemu anak dengan gangguan berbahasa, oh ini pasti kemungkinan besar kognitifnya mulai tidak mencapai optimal ya. Bukan artinya gangguan bahasa pasti buat anaknya jelek, bukan gitu. Tapi tidak bisa mencapai kemampuan optimal. Harusnya dia bisa lebih pintar lagi. Tapi ini mungkin bisa jadi biasa-biasa saja gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi yang penting di grafik ini adalah semuanya itu peaknya, puncaknya itu adalah di usia awal ya. Bahkan ini di usia 1 tahun pertama nih. Usia 1 tahun, 2 tahun itu tuh memang puncak-puncaknya. Berakhirnya di kapan? Nah, kan di usia 5 tahun ini artinya sudah tidak terlalu berkembang lagi. Artinya nih misalkan kita ambil bahasa ya. Usia 5 tahun bisa kita bilang
Setelah 5 tahun gimana dia ngomong, ya akan begitulah dia selanjutnya. Gitu. Karena sudah sedikit ya, di atas 5 tahun untuk berkembang sudah sedikit. Terus jadi gimana dong kalau sudah di atas 5 tahun nggak bisa dibuat lagi? Nggak juga. Kita tetap harus melakukan intervensi kalau ada masalah, tetap harus dilakukan sesuatu. Gitu ya. Semoga di sini jelas ya, karena ini penting sekali nih yang grafik ini. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja nih faktor yang membuat optimalnya pertumbuhan otak? Faktornya adalah genetik, nutrisi, dan lingkungan. Nah, dikatakan bahwa genetik ini memberikan 30%, menyumbang 30%. Sisanya adalah 70%. Lingkungan dan nutrisi ya. Artinya apa? Genetik ini kan memang tidak bisa diubah ya, itu memang pemberian Tuhan. Yang bisa kita ubah adalah 70%. Nah, artinya apa? Misalkan orang tuanya nih biasa-biasa aja, kecerdasannya standar, tapi orang tuanya itu giat sekali menstimulasi si anaknya. Pokoknya dikasih stimulasinya nonstop, bicara, komunikasinya nonstop, kemudian nutrisinya baik, anaknya sehat. Dia bisa mengubah keturunannya menjadi lebih pintar daripada dia. Karena 70% itu di ini loh, di lingkungan. Ya, jadi orang tua yang biasa-biasa saja tapi tahu kuncinya bagaimana, dia akan menghasilkan anak yang jauh di atas dia, bisa seperti itu. Inilah makanya bisa mengubah negara, bisa mengubah dunia dengan 1000 hari pertama ini ya. Tapi begitu juga sebaliknya, orang tuanya pintar-pintar, orang tuanya misalkan profesor lah dan sekolah di luar negeri lah, tapi karena terlalu sibuk mungkin pada masa anaknya 2 tahun pertama jadi kurang stimulasi, atau bahkan misalkan karena di luar negeri misalnya ya nggak ada yang bantu-bantuin, tapi ibunya juga harus ngurus rumah dan segala macam, sehingga stimulasi yang diberikan ke si anaknya sangat sedikit. Kemudian perbedaan bahasa lagi misalkan ya, itu akan membuat si anak makin bingung. Maka bisa jadi sebenarnya potensi yang harusnya dia juga sangat pintar sekali seperti orang tuanya, tapi karena stimulasi dan lingkungannya yang tidak benar, maka potensinya jadi tidak terlalu maksimal, jadi biasa-biasa aja, bisa seperti itu ya. Jadi sangat penting ini yang lingkungan ini ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa 1000 hari pertama kombinasi nutrisi dan stimulasi itu sangat penting. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini ya, ada kehamilan, bagaimana nutrisi, stimulasi, dan bagaimana menciptakan anak sehat. Oke. Kemudian ya, kita bahas satu-satu ya. Ini udah terbahas tadi sedikit. Kehamilan itu perlu dipersiapkan. Artinya apa? Bagaimana mempersiapkan kehamilan? Si ibunya belajar bagaimana nanti hamil itu seperti apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana nanti mempersiapkan anak. Seperti kayak gini nih, misalkan ikut-ikut parenting ini paling bagus adalah ibu-ibu, calon orang tua ya, bukan ibu saja, bapaknya juga harus tahu. Nah, bagaimana kehamilan itu dipersiapkan? Gimana jarak antara satu anak dengan anak yang lain? Bagaimana jangan terlalu dekat ya, usianya ya, karena kita perlu memberikan full stimulasi untuk setiap anak. Gitu ya. Jadi kehamilannya dipersiapkan. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, multivitamin, menjaga kesehatan ya, ibunya harus istirahat, harus hindari stres, hindari penyakit menular. Nah, ini ya, saya perlu sedikit menyinggung penyakit menular ini. Contohnya tadi campak ya. Campak itu campak ataupun rubella, yaitu teman-temannya ya. Itu penyakit menular yang sangat membahayakan janin. Jadi apabila si ibunya kena si campak atau kena si rubella, ibunya sih nggak ada masalah apa-apa. Ibunya mungkin cuman agak demam-demam dikit atau agak meriang sedikit atau bahkan nggak ngerasa apa-apa, bisa. Atau mungkin tiba-tiba ada merah-merah di badannya, tapi dia ya udahlah 2 hari hilang gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi pada janin. Karena
ada dinamakan sindrom rubella kongenital. Artinya pada saat si ibu kena rubella, kena si janinnya itu bisa mengakibatkan si janinnya itu terganggu fungsi pendengaran. Bayangkan pendengaran itu kan fungsi utama tadi ya untuk bahasa dan bahasa untuk kognitif. Fungsi pendengaran, bisa jantungnya terjadi kebocoran jantung, otaknya tidak berkembang dengan baik, kemudian matanya juga bisa jadi ada katarak. Nah, itu dari salah satu aja ya nih rubella, banyak penyakit yang lainnya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah ibu tidak boleh sakit. Gimana caranya ya? Sakit itu ya kita nggak bisa bilang ya, karena Tuhan juga yang memberikan. Tapi kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan gimana cara menghindari biar kita sehat. Caranya apa? Caranya kita harus membasmi sisa penyakit rubella ini. Gimana cara kita membasmi rubella? Rubella itu paling banyak pada anak-anak. Jadi anak-anak di bawah 5 tahun tuh banyak banget tuh rubella. Rubella itu kalau misalkan pada anak ya kayak campak ya, ada demam-demam dikit, kemudian ada merah. Nah, si anaknya itu sih masih bisa lari ke sana kemari, masih bisa sekolah dan segala macam. Tapi dia nggak tahu bahwa itu bisa berbahaya kalau kena pada orang hamil. Nah, caranya gimana? Caranya kita membasmi si penyakit ini. Salah satunya dengan imunisasi. Jadi si anak-anak kecil-kecil kita ini, imunisasi campak kan ada usia 9 bulan dan 18 bulan tuh ada ya. Jadi dilakukan itu. Imunisasi untuk anak usia 2 tahun pertama itu salah satu fungsinya adalah bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk lingkungan. Bayangkan kalau misalkan kita hamil, kemudian kita nggak sengaja kena rubella, kita nggak tahu pun, paling cuma meriang, ada merah-merah dikit di badan, kemudian sembuh. Karena ibu hamil itu nggak merasa berat pada saat rubella, tapi pada saat lahir anaknya ada terjadi macam-macam organ yang tidak sempurna terbentuk ya. Jadi kita harus memastikan kalau misalkan apalagi anak ketiga, misalkan hamil anak ketiga, anak pertama keduanya gimana imunisasinya, coba dilengkapi gitu ya. Itu penyakit menular salah satunya. Saya nggak ceritain banyak karena kenapa rubella ini paling banyak soalnya. Ya. Kemudian hindari asap rokok. Nah ini yang paling penting ya karena memang rokok itu sangat sulit ya kalau untuk berhenti. Tapi perlu tahu bahwa bukan hanya asap rokok ya. Orang merokok itu kan yang merokok pasti udah menerima sendiri ya ke ininya ya mudaratnya kan sudah dapat sendiri gitu ya. Nah, orang yang menghisap asap rokok juga mendapatkan hal yang nggak enak gitu. Tapi ternyata bukan itu saja. Orang ketiga kita kan ada bilang second hand and third hand satu lagi. Jadi artinya apa? Misalkan kita sewa rumah, tapi rumahnya itu sebelumnya dihuni oleh perokok. Itu juga ternyata berpengaruh. Kenapa? Karena asap rokok itu nempel di dinding ruangan, nempel di baju, nempel di rambut. Sehingga kalau misalkan ada seorang ayah yang merokok, kalau saran dari saya sih, kalau misalkan ayah merokok, kalau bisa rumahnya ada kamar mandi di luar, sehingga kalau misalkan ayahnya pulang, itu ayahnya mandi dulu, ganti baju dulu, keramas dulu, sehingga pas masuk hilang dari asap rokok. Itu boleh kalau kayak gitu ya. Jadi tidak merugikan yang lainnya. Kemudian kontrol penyakit ibu ya, seperti DM, hipertensi, dan segala macam. Kemudian lengkapi imunisasi. Jangan lupa ibu juga bisa dilakukan imunisasi. Ada imunisasi yang dilakukan sebelum hamil, kayak misalkan imunisasi campak rubella itu ada sebenarnya pada dewasa yang belum hamil, yang tidak hamil. Jadi kalau misalkan kita mau nikah misalkan tahun depan, itu kita bisa konsultasi sama dokter, dok apa ya dok untuk persiapan. Itulah yang dikatakan persiapan kehamilan ya. Jadi bisa melengkapi semua imunisasi sebelum menikah atau sebelum hamil dan sebagainya, dan kontrol rutin. Oke ya, kemudian lanjut, ini kita ngomong masalah nutrisi. Nutrisi itu tentu saja akan menunjang sekali. Nutrisi adalah hal yang kita konsumsi sangat penting untuk pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala ya kalau pada anak. Nah, kita lihat ya berat badan ini, semua hal ini tiga-tiga ini harus dilakukan rutin pengukurannya.
apalagi pada tahun pertama kehidupan itu tiap bulan, ya. Nah, kalau misalkan ukur berat badan si bayi dalam kondisi kayak gini ya, telanjang, tidak memakai pampers, karena pampers sendiri udah bisa setengah kilo, apalagi pampersnya ada pipisnya yang belum diganti 4 jam. Jangan pula si bayinya pakai jaket, pakai topi lengkap dengan sepatu, itu udah nambah 1 kilo sendiri. Ditaruh lagi tas ibunya ya di sini ya, bisa nambah 2 kilo. Nah, biar nggak kena marah sama dokternya. Nah, jangan ya. Ini kita mengukur si bayi itu telanjang bulat seperti ini ya idealnya. Kemudian ukur tinggi badan dan ukur lingkar kepala. Hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena ini untuk melihat pertumbuhannya baik atau tidak ya. Dan minimal 3 bulan pada saat usia 1 sampai 2 tahun. Ini harus rutin dilakukan. Di puskesmas kan sebenarnya ada ya. Puskesmas atau dokter anak boleh. Kenapa penting sih pertumbuhan ini? Kita bahas sekarang. Oh ya, sebelumnya ini setiap orang tua seharusnya sih mendapatkan buku ini ya. Buku ini itu di dalamnya ada banyak informasi penting, cuman sayangnya budaya membaca si orang tua nih yang minim sekali ya. Padahal udah dijelasin nih semuanya di buku ini, gimana cara memberikan ASI, memberikan MPASI dan sebagainya, dan juga bisa mengeplot berat badan, tinggi badan tiap bulannya, ada grafiknya di sini. Tapi kalau misalkan nggak mau susah, ada lagi sekarang bisa di HP masing-masing download Primaku. Primaku ini juga bisa ngeplot berat badan tiap bulan, tinggi badan tiap bulan. Kemudian di situ nanti ada interpretasinya. Oh, anak Anda misalkan gizi kurang, ayo segera berobat gitu ya, baru kita konsultasi ke dokternya dan segala macam. Juga ada ilmu-ilmu. Jadi sebaiknya semua orang tua yang punya anak download saja si Primaku ini ya. Nah, kita lihat ya tadi masalah gizi. Ternyata data dari Riskesdas 2018 yang terakhir ya, masih ada nih yang gizi buruk, gizi kurang, tahun 2018 yang merah aja ya, gizi kurang, gizi buruk masih ada. Kemudian ini status gizi buruk dan gizi kurang balita berdasarkan provinsi ya. Nah ini di Indonesia nih segini, tahun 2018 kita lihat warna merah aja yang paling terakhir. Kemudian kita lihat di sini banyak peserta dari Aceh ya, kita lihat ya, yang Aceh juga masih banyak nih yang gizi kurang dan gizi buruk. Ini perlu perhatian khusus. Kemudian ini ya, pendek. Pendek ini sangat pendek masih ada, pendek juga masih ada. Kemudian ini ya, persentase sangat pendek dan sangat kurus. Ini ya, kalau pendek dan sangat pendek dan pendek 29,6%, kurus dan sangat kurus 9,5% tahun 2018. Kasihan sekali ya. Nanti saya bilang kenapa kasihannya. Nah, jadi stunting di Indonesia itu berapa tadi? Tahun 2018 ya, bukan 2013. 29,6% stunting. Kita bahas sedikit tentang stunting itu apa? Stunting itu adalah perawakan pendek ya. Si anaknya pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik. Kenapa dia kurang gizi? Karena asupan makannya tidak adekuat atau adanya infeksi yang berulang. Itu ya. Jadi sebenarnya stunting itu bukan hanya sekedar pendek. Kita banyak ya gembar-gembor ya stunting, tapi tahu nggak sih itu apa? Nah, jadi pendek itu sebenarnya kita nggak masalah ya kalau pendek ya udah ya kalau pendek tapi pinter kan nggak masalah ya. Nah, tapi ternyata stunting itu bukan hanya sekedar pendek. Jadi apakah dia? Stunting itu adalah pendek yang karena kekurangan gizi kronik, dia malnutrisi sehingga asupan ke otaknya tidak adekuat, tidak optimal, sehingga membuat rendahnya kepintaran, menurunnya kepintaran, adanya kesulitan belajar, kemudian kualitas hidup bisa menurun dan kurang produktif dan lain-lain. Nanti kita bahas lagi ya, ada lagi nih. Kita lihat ya, Baduta, bayi 2 tahun, gizi sangat dengan sangat pendek dan pendek. Coba lihat Aceh nih, aduh sedih sekali ya. Aceh yang paling tinggi. Nih, yang sangat pendeknya 17 Indonesia 17%, Aceh 19%. Ini juga yang sangat pendek 12,8%, Aceh 18,9%. Kasian sekali dari semua provinsi. Kenapa provinsi Aceh yang paling banyak? Ya,
Oke, ini bisa kita renungkan bersama nih kenapa. Ini ya stunting prevalensi di Indonesia 2016. Saya mau bahas kenapa penting nutrisi ini, karena ini slide dari guru saya. 50 sampai 60% ini penting ya. Asupan kalori selama pertumbuhan di awal kehidupan digunakan oleh otak. Jadi kalau anak kita makan 1 piring, setengah piringnya itu ke otak semua. Jadi kalau anaknya cuma makan 2 sendok, ya berarti ke otaknya cuma 1 sendok aja. Jadi tadi kan kita pengennya judul presentasi ini kan bagaimana mempersiapkan anak cerdas ya. Nah, ini dikatakan kenapa nutrisi penting, karena setengah yang dimakan anak itu ke otak semua larinya. Beda sama kita ya. Kita 100% kalori yang kita konsumsi buat kita melebar ke samping ya. Beda kalau anak itu untuk otak, setengahnya untuk otak. Jadi bayangkan kalau misalkan, jadi pertumbuhan itu gini, pertama dia ke berat badan, ke tinggi badan, dan ke otak. Jadi kalau misalkan kita kan nggak bisa ngukur nih otaknya udah berapa ya beratnya, kan nggak bisa kita ngukur. Ngukurnya dari apa? Ngukurnya dari tinggi, dari lingkar kepala paling bisa. Tapi itu kan juga lingkar kepala itu kan tulang otak ya. Kita nggak tahu otak di dalamnya itu tuh seperti apa pertumbuhannya. Jadi kita melihatnya, menimbangnya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Artinya kalau berat badan dan tinggi badan itu tidak optimal, tentu saja ke otaknya juga tidak optimal. Itu merefleksikan ya kurang lebih. Makanya perlu pengukuran tiap bulan. Untuk anak 2 tahun pertama, 1 tahun pertama tiap bulan, 1 sampai 2 tahun tiap 3 bulan. Kenapa perlu ngapain sih sebentar-sebentar ke dokter, ngapain sih sebentar ke puskesmas? Karena ini, kalau berat badannya dilihat, kok mulai mendatar ya, nggak naik lagi ya, kan harusnya grafiknya naik ya. Kok mulai mendatar nih? Aduh bahaya nih. Kalau mulai mendatar artinya ke otaknya juga asupannya juga nggak optimal gitu ya. Itu membuat concern kita ke kecerdasan dia nanti. Ini kita taruhannya adalah masa depan si anak kita ini ya. Dewasanya si anak ini gimana? Bukan hanya sekedar berat badan dan tinggi badan. Oke ya. Nah ini kita lihat ya stunting. Apa sih yang membuat stunting itu bahaya? Nah dari beberapa literatur, banyak sekali sebenarnya literatur, saya mengambil sedikit. Ini yang pertama membuat mielinnya, selaput mielin yang tadi itu sedikit. Nah jadi membuat si anak lebih lemot ya, harusnya bisa lebih cepat. Dengan adanya stunting, adanya malnutrisi, mielin yang terbentuk itu sedikit. Oke ya. Kemudian apalagi sinapnya itu adalah koneksi hubungan antara satu sel ke sel yang lain itu lebih sedikit. Jadi benang kusutnya nggak terlalu banyak. Nah kalau pada anak stunting. Kemudian brain atrophy itu adalah otaknya menyusut pada anak yang stunting. Ya. Makanya saya bilang yang kurang-kurang gizi, yang malnutrisi, apalagi yang stunting, kasihan sekali. Karena harusnya dia mencapai kepintaran yang lebih banyak, tapi ini tidak bisa mencapai optimal karena dia stunting ya. Ini ya dikatakan performa akademiknya menurun, juga ke perilakunya nanti ya. Nah ini sedikit grafik tentang kognitif ini untuk gampang saya jelaskan ke depannya, bahwa IQ normal, kognitif normal itu antara 90 sampai 110. Kemudian borderline itu batasan antara disabilitas intelektual ya, borderline antara 70 ke 90 dan disabilitas intelektual 70 ke bawah ya. Itu juga yang superior 110 sampai 120, gifted yang jenius itu 130 ke atas ya. Kita anggaplah kita normal itu 90 sampai 110 ya. Diingat ya, angkanya 90 sampai 110. Kita lihat nih ya, ada beberapa jurnal yang membandingkan. Jadi dia dites IQ pada orang-orang usia 40 tahun. Kemudian direkam yang mana 40 tahun itu dibagi 2 kelompok. Yang kelompok yang warna hitam adalah yang dulunya pernah malnutrisi, dan yang putih ini yang sehat-sehat saja. Kita lihat ya, IQ yang paling
IQ 50 sampai 70, tadi kan yang normal 90 sampai 110 ya, yang ini yang normal ya. Kita lihat nih, yang tidak normal rata-rata yang ada riwayat malnutrisi ya, ada riwayat malnutrisi dulunya. Sampai usia 40 tahun loh. Kemudian ini yang putih ini yang tidak ada riwayat malnutrisi ya. Oke, ini ada slide dari guru saya juga. Yang ingin saya tekankan di sini adalah yang kotak-kotak merah aja ya. Weight faltering. Weight faltering itu pengertiannya adalah berat badan yang stagnan. Jadi artinya misalkan berat badannya itu usia 5 bulan berat badannya 4 kilo. Nah, usia 6 bulan masih 4 kilo, 7 bulan masih 4 kilo. Weight faltering itu adalah tidak naik. Tidak naik saja, itu menurunkan IQ 3 sampai 4 poin. Itu tidak naik ya, bukan turun. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini Wastid ini kurus dan sangat kurus. Ini yang terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan ya. Kurus dan sangat kurus itu bisa menurunkan 15 poin. Menyeramkan sekali kan maksudnya malnutrisi ini ya. Dan stunting itu kan kondisi yang paling jelek lah intinya. Jadi sebelum stunting itu si anak itu pasti berat badannya kurang dulu atau berat badannya buruk dulu baru terjadi stunting biasanya. Biasanya seperti itu perjalanannya ya. Kalau stunting bisa menurunkan 15 sampai 20 poin. Bayangkan misalkan si anak dilahirkan dengan pas-pasan lah dia IQ-nya normal 100 misalkan, kan IQ-nya normal ya, tapi dia ternyata mengalami stunting di perjalanan kehidupannya, turun 20 poin. Dari 100 jadi 80. 80 itu jadi apa? Jadi borderline. Borderline itu jadi apa nanti dewasanya? Borderline itu tidak bisa kuliah, dia tidak mampu. Ya, kuliah tidak mampu. Pelajarannya pun lebih lambat yang bisa dia tangkap. Jadi misalkan pelajaran SD dia baru bisa nangkapnya itu pas usia SMP gitu ya. Jadi pekerjaannya di akhir tidak bisa yang akademik ya, harus yang kerjaan misalkan yang kerjaan skill yang tidak sulit gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini ada penelitian yang anak mengalami stunting, kemudian dilakukan intervensi, dilakukan perbaikan gizinya. Dibagi 2 kelompok, ada yang perbaikan gizinya dilakukan usia 5 tahun. Ternyata hasilnya buruk. Hasilnya buruk, artinya apa? Tidak terperbaiki lagi fungsi kognitifnya. Kenapa? Karena kan tes, halo. Sorry. Suara saya apa kedengaran bagus? Kedengaran? Oh, kedengaran. Kecil nggak ya? Enggak, dokter, kedengaran. Oh, kedengaran. Oke. Kalau nggak kedengaran dibilang aja ya. Nah, ini misalkan diperbaiki di usia 5 tahun, maka hasilnya tidak baik ya, buruk maksudnya. Tapi kalau misalkan diperbaiki pada saat usia 2 tahun, ada kemungkinan kognitifnya kembali normal, ada yang kemungkinan kognitifnya di bawah normal juga ada. Ini juga makanya usia perbaikan itu penting karena terkait pertumbuhan otak yang tadi ya. Jadi kesimpulan dari nutrisi itu adalah efek dari malnutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan itu tidak bisa tergantikan, tidak bisa kembali. Jadi jangan sampai kita terjadi malnutrisi, karena pasti kecerdasannya pasti menurun dan tidak bisa dikembalikan lagi. Kita nggak bisa balik lagi dong masa emas pertumbuhan otak ya. Oke, sehingga WHO ada merekomendasikan gimana agar nutrisinya bagus adalah inisiasi menyusui dini ya. Pada saat habis lahir langsung anaknya ditaruh ke dada ibunya untuk langsung menyusu, kemudian ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI yang tepat. Ini sebenarnya terlalu banyak ya yang perlu kita bahas ya. Ini sedikit-sedikit saja dulu. Mungkin kita bisa melakukan parenting seri kedua lagi untuk membahas apa saja yang bisa yang pengen teman-teman tahu, misalkan bisa kita buat untuk seri kedua selanjutnya. Oke ya. Kemudian apalagi tentang anak sehat.
sedikit lagi nih ya tentang anak sehat itu intinya anak tidak sakit ya. Kenapa? Karena pada saat anak sakit tentu saja berat badannya terganggu. Berat badannya jadi mencret aja 2 hari aja udah langsung turun sekilo ya. Nah, bagaimana kalau misalkan mencretnya berkali-kali? Itu sangat berpengaruh kepada nanti fungsi otaknya juga terpengaruh ya karena kita kan refleksinya ke berat badan. Bagaimana dengan pneumonia? Ini adalah infeksi saluran napas. Ini adalah penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak diderita oleh anak di Indonesia. Sehingga angka kematian dari penyakit ini sangat tinggi. Kita nggak ngomong kematian lah, angka kesakitan aja, angka sakit, angka dirawat di rumah sakit, gara-gara ini nih semua nih. Bayangkan pada saat dirawat di rumah sakit udah berkurang lagi ya, stimulasinya berkurang, si anak rewel-rewel, ada traumanya lagi, berat badannya harus kita mulai lagi, belum lagi kalau dia udah sembuh, nafsu makannya nggak secepat itu baliknya, bisa berbulan-bulan kemudian baru balik lagi nafsu makannya. Jadi kalau bisa jagalah anak kita jangan sampai sakit gitu ya. Caranya gimana? ASI eksklusif, MPASI, makanan pendamping ASI yang tepat. Sebenarnya nggak aneh-aneh sih cara pencegahannya ya. Udah tahu semua tapi dilakukan atau tidak gitu ya. Saya banyak sekali menemukan ASI eksklusif di Aceh ini. Memang tidak secara statistik ya, tapi banyak yang konsultasi ke saya tanya ASI-nya berapa lama, paling ya 3 bulan, 4 bulan, terus campur dengan susu formula. Itu kasihan sekali. Kita maksimalkanlah ASI eksklusif ini ya. ASI eksklusif ini bukan tugas ibu aja loh ya, harus si bapaknya juga harus mendukung, karena ibu yang tidak didukung oleh keluarganya sangat berat tugas dia. Jadi dukungan keluarga tuh sangat-sangat penting. Jadi kalau tidak berhasil ASI eksklusif bukan salah ibunya aja. Perlu dipertanyakan lingkungannya ya. Jangan salahkan ibu. Gitu ya. ASI eksklusif, MPASI yang tepat, kemudian imunisasi. Nah, ini semua negara WHO dan segala macam semua orang-orang ahli di dunia itu sudah mikir nih, ini apa sih yang membuat anak-anak ini tidak optimal? Oh, ternyata sering sakit. Dibuat pemetaan apa sih sakit yang paling sering? Ternyata diare dan pneumonia. Sehingga dibuatlah suatu cara gimana nih biar kita stop ini. Dibuat rumusan-rumusan, salah satunya adalah imunisasi. Kita tinggal imunisasi aja loh, kita nggak disuruh mikir cara buat imunisasi, nggak disuruh mikir macam-macam, cuman melakukan imunisasi saja, rutin pergi ke tenaga kesehatan, lakukan imunisasi, insya Allah itu salah satu ikhtiar kita untuk anak-anak kita terjaga kesehatannya ya, walaupun tidak 100% juga, tapi minimal mencegah. Ada usahanya dari kita untuk mencegah. Kita bisa melakukan imunisasi ya. Kemudian hindari asap rokok, status gizinya dioptimalkan karena anak yang gizi kurang, gizi buruk itu sangat rentan untuk terjadi penyakit, untuk diserang penyakit ya. Pemantauan pertumbuhan berkala, berat badan tinggi badan, berobat bila sakit dengan cepat ya. Oke, jadi ini salah satu cara untuk kita mencegah anak kita sakit. Ini adalah daftar vaksin imunisasi yang terbaru tahun 2020 gitu ya. Kemudian, tadi kan kita ngomong anak sehat ya, salah satunya adalah tidur. Tidur harus cukup. Kenapa? Ternyata di tidur itu, ini saya ngambil dari jurnal, tidur itu adalah dilakukan banyak sekali penelitian manfaat tidur untuk kecerdasan si anak. Salah satunya misalkan si anak membutuhkan atensi, memori, utuhnya memori itu kan penting untuk bahasa sangat penting, untuk kemampuan bahasa memori anak itu harus bagus, atensinya harus bagus ya. Jadi seseorang anak pada saat dites yang menggunakan atensi, memori dan kognitif itu sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur, kualitas kuantitas hidup itu sangat berpengaruh. Kemudian
efek dari kekurangan tidur sangat sangat berpengaruh pada proses belajar, ya. Kemudian berpengaruh juga pada perilaku anak dan performa dia di saat sekolah. Tadi dikatakan juga tidur yang tidak optimal itu akan berpengaruh pada otak bagian prefrontal cortex. Itu otak yang paling depan ini. Otak prefrontal cortex inilah yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain, dengan misalkan binatang, misalkan ya, karena prefrontal ini dia mengatur fungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Fungsi eksekutif kita sebenarnya kalau misalkan kuliah bisa seharian sendiri ya. Fungsi eksekutif itu adalah yang mengatur kita agar sukses ke depannya. Bagaimana cara kita untuk merencanakan sesuatu, untuk mengatur sesuatu, untuk memplanning sesuatu, itu diatur oleh prefrontal cortex. Sehingga apabila tidur terganggu, ini terganggu juga bagian otaknya tidak bekerja maksimal gitu ya. Working memory juga bagaimana seseorang, fungsi mengingat dari seseorang. Jadi tidur itu sangat penting, tidur yang cukup. Karena bisa berpengaruh pada atensi, bagaimana fokus si anak, bagaimana perilaku si anak, berpengaruh terhadap kognitif, kepintaran si anak. Kekurangan tidur bisa jadi kesulitan belajar di kemudian hari, bisa terganggu memorinya, bisa cara dia emosinya sulit dikendalikan, sehingga ujung-ujungnya kualitas hidupnya tidak baik, juga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, dan beberapa literatur juga bisa dikatakan terjadi hipertensi, obesitas, depresi, dan lain-lain ya. Jadi tidur itu penting. Nah, tidur yang cukup itu seperti apa sih? Ada rekomendasinya bahwa anak usia 4 bulan sampai 12 bulan ini durasinya sekitar 12 sampai 16 jam, termasuk tidur siang ya. Usia anak 1 sampai 2 tahun 11 sampai 14 jam. 3 sampai 5 tahun 10 sampai 13 jam, 6 sampai 12 tahun 9 sampai 12 jam dan seterusnya ya. Jadi sangat penting ini jumlah ya. Kualitasnya juga sangat penting. Jadi kalau misalkan anak di atas 2 tahun tengah malamnya masih ada bangunnya, itu harus diperbaiki. Itu mempengaruhi kualitas hidup dia keesokan harinya. Mengurangi potensi kecerdasannya kalau misalkan terganggunya tidur malam. Jadi tidur malam itu apalagi kalau sudah di atas 2 tahun ya, itu sudah nggak bangun-bangun lagi malamnya. Malam tidak bangun-bangun lagi. Dan mulai tidurnya itu nggak bisa, misalkan dia tidurnya jam 12 malam, bangunnya besok jam 10 pagi. Itu tidak benar juga ya. Karena ada hormon-hormon yang tumbuh pada saat malam hari, dia si anak itu tuh paling tidak tuh jam 9 sudah harus tidur, sudah harus tertidur lelap sebaiknya. Kenapa? Karena ada hormon-hormon jam 9, jam 10 itu meningkat. Meningkat apabila si anak tidur nyenyak. Nah, itu salah satunya hormon untuk tinggi badan juga di situ ya. Jadi kalau misalkan anak pengen tinggi, tidurnya harus dijaga. Anak pengen pintar, tidurnya harus dijaga. Jam 8 sudah mulai siap-siap tidur, jam 9 sudah tertidur dan bangun harus lelap ya, jangan anaknya kebangun-bangun lagi malamnya. Karena sebegitu pentingnya si tidur. Oke ya, kemudian kita lakukan stimulasi. Stimulasi ini juga banyak sekali ya pembahasannya. Tapi saya paparkan ini prinsipnya bahwa stimulasi untuk anak dilakukan setiap saat, sejak kehamilan sampai selanjutnya, sampai usia 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya ya. Setiap saat itu gimana ya, kita caranya adalah komunikasi dengan dia. Jadi stimulasi komunikasi itu diperlukan dua arah ya. Kalau komunikasinya sama TV, sama gadget, sama HP, itu kan satu arah, itu bukan stimulasi yang benar. Nanti dia tidak belajar bagaimana cara berbicara kalau misalkan hanya satu arah aja. Dia kan tidak dirangsang untuk membalas bicara ya, tapi kalau misalkan kita komunikasi dengan bagus, ada mimik wajah kita yang bisa dia nilai, kalau kita marah gimana, kalau kita senang gimana. Sehingga itu juga pembelajaran emosi untuk si anak ya. Komunikasi setiap saat, sesering mungkin untuk anak. Kemudian rangsang semua indera ya, indera penglihatan, pendengaran, kadang kita bermain, main misalkan di halaman, kadang nggak pakai sendal biar dia ngerasain rumput itu gimana, becek itu gimana, rangsangan untuk si kulit ya.
Kemudian lakukan dengan menyenangkan, lakukan dengan bermain. Jadi ajak bermainlah si anak ini. Ajak bermain si anak dengan apapun. Setiap dia main, kita lakukan stimulasi. Jadi lakukan bisa dengan bermain, bercerita. Kalau bisa bercerita setiap hari minimal satu buku cerita. Satu cerita lah paling tidak ya. Harus ada orang tuanya bercerita. Ceritanya karena di situ dia ada ilmu pengetahuan yang bisa dia serap itu kan dari cerita. Kita cerita pesawat gimana, cerita di laut gimana gitu ya. Bernyanyi juga bisa dan olahraga juga bisa melalui hal-hal ini ya. Dan hindarilah paparan HP karena paparan HP itu saya nggak tulis di sini ya bahwa paparan HP itu dilarang pada usia 2 tahun pertama kehidupan. Jadi tidak ada HP di 2 tahun pertama. Ya. Paling diperbolehkan video call dengan kerabat, video call misalkan sama neneknya yang jauh, dan itu pun terbatas. Itu pun terbatas video call-nya. Saking si anaknya haram sekali nih pegang HP. Jadi ada rekomendasi dari WHO, dari CDC bahwa paparan HP itu harus benar-benar dijaga. Karena kita nggak bisa memang ya menghindari penggunaan HP. Maksudnya sekarang kan memang udah kayak nafas ya, sudah memang dibutuhkan. Tapi untuk anak tidak boleh, gitu ya. Jadi 2 tahun pertama tidak pegang HP, usia 2 sampai 5 tahun maksimal per hari 1 jam, itu pun dengan dampingan orang tua. Gimana maksudnya dengan dampingan orang tua? Misal si anak nonton National Geographic tentang binatang-binatang misalkan. Oke, kita bisa jelaskan, kita dampingi. Dia itu namanya harimau. Harimau itu larinya kenceng, dia makannya makan daging dan segala macam. Itu pendampingan ya. Jadi nggak dilepas anaknya pegang HP sendiri, tidak. Gitu ya. Oke, kemudian ini kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan dan kita makan. Jadi lakukan itu maksudnya stimulasi dan nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan akan membuat perbedaan si anak itu sampai seumur hidupnya. Jadi tolong maksimalkan semua kebutuhan si anak di usia-usia genting ini ya. Nah, demikian presentasi dari saya serahkan lagi ke moderator, ke Dr. Kiki. Silakan Dr. Kiki, Dr. Rizky. Oke, terima kasih Dr. Aufi. Selanjutnya mungkin kita sesi diskusi. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin bertukar pikiran, bisa silakan. Saya, Ayu. Silakan. Silakan perkenalkan diri dulu, Bu. Nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya umur 4 tahun, mau 5 tahun. Jadi kecerdasannya dia agak beda dengan abangnya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah karena dia sering saya marahi, karena memang saya udah punya 3 anak, jadi yang bayi kadang bisa kecapean, jadi apakah itu bisa memutus sel-sel saraf tadi gitu, dokter? Gimana Bu pertanyaannya, apakah marah-marah maksudnya ya? Marah-marah itu gitu, karena memang dia agak cari perhatian atau apa, saya nggak tahu, karena memang dia anak tengah kan gitu. Sebenarnya saya sayang sama dia gitu. Saya takutnya apakah itu gitu. Ibu maaf aja dokter. Dari mana ya? Maaf Ibu dari mana ya Bu? Dari Medan Bu. Dari Medan, oke. Anaknya berapa orang Bu? 3 orang Bu. Tadi ya. Yang ditanya yang di tengah 4 tahun. Ya, oke. Saya langsung jawab aja kali ya. Iya Bu, iya Dok. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Jadi begini, kalau misalkan dia melakukan tingkah laku yang aneh nih, yang membuat misalkan orang tuanya kelepasan jadi sering marah lah, maksudnya kamu kok gini dan sebagainya ya. Kita memang kadang kelepasan kalau tingkah laku anak ya seperti itu. Kita perlu
evaluasi dulu. Kenapa dia seperti itu sebenarnya ya, sebelum kita menilai apakah marah-marah kita berpengaruh atau enggak. Kita perlu evaluasi dulu kenapa si anak itu bertingkah laku seperti itu. Karena biasanya anak yang bertingkah laku seperti itu ada sesuatu yang tidak nyaman, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya, Bu. Jadi si anak kan kalau misalkan anak dengan kosakata yang terbatas ataupun dia sulit mengungkapkan bahwa aku ini kesel, aku ini marah. Dia sulit mengungkapkan itu. Dia mengungkapkannya dengan tindakan dia. Misalkan jadi kesana kemari, jadi banting ini, banting itu, misalkan ya. Nah, kita perlu menilai ini kenapa sih si anak seperti ini, penyebabnya apa? Apakah dia merasa dia kurang mainnya dengan kita, dia memerlukan perhatian yang lebih dari orang tuanya, apalagi kalau misalkan banyak saudaranya ya, itu memang kendala yang sering sekali dikeluhkan oleh orang tua nih, yang anaknya sudah mulai banyak. Jadi ada misalkan 3 bersaudara, 4 bersaudara, kan otomatis si ibu nggak bisa full lagi dong ke dia ya. Tapi masalahnya itu adalah hak anak. Jadi caranya gimana? Caranya bagaimana kita, walaupun memiliki anak banyak, kita cari solusi. Gimana sih? Kita harus berbagi. Kita nggak bisa Bu sendiri semua ngasuh anak, ngurus rumah. Ini semoga bapak-bapak pada dengar ya. Jadi nggak bisa tuh ibu sendiri semua, bisa pingsan ibunya. Kalau ibunya nggak pingsan berarti anak-anaknya yang nanti akan tantrum, akan caper lah istilahnya ya. Dia cari perhatian kita dengan bandel gitu kita bilang ya. Tapi sebenarnya kalau dia melakukan hal yang tidak benar, kita harus refleksi diri dulu. Apakah apa tuh perhatian yang kita berikan bagaimana? Mungkin bisa dengan kita tahu penyebabnya, kita penyebabnya itu kita selesaikan gitu Bu. Jadi kalau misalkan kurang perhatian artinya kita harus lebih perhatian lagi ke dia. Kita libatkan bapaknya harus ikut bantu. Atau kalau udah bapak dan ibunya sudah ada tapi masih kekurangan orang juga, kekurangan waktu juga, mungkin kita perlu bantuan. Misalkan ada yang bantu ngasuh minimal yang membantu di rumah, misalkan minimal kita nggak cuci piring lagi lah, dia cuci piring, kita main sama anak kita. Kita juga harus membagi waktu kita ke si anak-anak ini. Misalkan kita punya balita nih yang masih ASI. Pada saat si balita ini tidur, kita main sama anaknya. Sama kakaknya. Kakak yang pertama, kakak yang kedua. Nah, kita juga harus tahu kalau misalkan ibu kesulitan berbagi waktu, maka ibu harus memprioritaskan nih apa nih. Mungkin kerjanya dikurangi atau kerjanya mungkin di stop dulu pada masa-masa genting si anak ini, kerja bisa di stop dulu biar kita full ke si anak kita. Gitu. Jadi sebenarnya apakah mempengaruhi kecerdasan si marah-marah itu? Sebenarnya bukan marahnya yang perlu concern kita ya, tapi kenapa si anaknya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu, mungkin kurang perhatiannya dari lingkungan, apalagi kalau misalkan ada ditambah tontonan. Ada nonton TV atau HP nggak, Bu? Iya, dia kalau pulang abinya kerja, dia minta nonton HP. Sehari berapa jam? Sehari enggak, dia malam aja minta, karena kalau pas abinya pulang, karena kalau HP saya emang nggak kasih, waktu abinya pulang pasti minta gitu. Nah, kalau misalkan anak dengan adanya gangguan masalah emosi, masalah apapun, masalah emosi, masalah bahasa, itu sebaiknya mau usia berapapun di stop dulu HP-nya. Nah, tapi kalau misalkannya anak nggak ada masalah isu apapun ya, nggak ada isu emosi, isu bahasanya bagus, ya bolehlah usia 2-5 tahun maksimal sejam dengan pendampingan. Tapi kalau misalkan ada masalah, nggak boleh ada HP, karena HP itu makin memperberat. Kemudian ibu juga harus lihat ininya ya, pola tidur. Tidur nggak boleh terlalu lama, tidur juga harus nyenyak, karena tidur itu mempengaruhi perilaku juga. Jadi anaknya bisa sering cepat marah, nggak bisa diam besoknya, dan seterusnya. Itu dipengaruhi hal-hal itu. Gitu, Bu.
Oh gitu ya. Ya. Oke. Makasih dok, insya Allah Ya. ada pencerahan. Ya. Dokter Rizky, boleh saya tambah sedikit? Iya boleh, silakan dok. Iya, jadi tadi kasusnya 4 tahun ya Bu ya. Iya. Dan sering memberikan suatu perilaku yang menurut Ibu itu tidak sesuai dan akhirnya kita memberikan respon marah. Ya. Iya. Ternyata itu seperti lingkaran setan, semakin kita marahin dia semakin memberontak. Ya. Iya betul. Usia 4 tahun. Jadi kalau misalnya sudah ada masalah perilaku, ini saya mengambil kesimpulan dan mengumpulkan apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Oki tadi ya, bahwa sebenarnya terkadang kita luput misalnya dalam perkembangan bahasa. Karena kan anaknya secara fisik baik-baik saja, udah bisa lari di bawah 18, udah bisa jalan di bawah 18 bulan, 2 tahunan udah lari. Nah, jika anak kita mengalami kesenjangan, maksudnya perbedaan, bahasanya tertinggal dari usianya, di atas usia 2 tahun, anak akan memperlihatkan masalah perilaku. Apa itu? Pertama yang terlihat, kontak matanya pendek, atau kalau dipanggil nggak noleh, atau misalnya nggak pernah bisa duduk lama, makan pun sambil lari-lari. Kalau misalnya bermain pun dia bukan duduk tapi jalan menyelesaikan bentar, lari ke sana, lari kemari, naik kursi, turun kursi, lompat sana. Kita bilang duduk sebentar, itu sulit sekali bagi dia. Di saat kita memberikan suatu instruksi, adik jangan seperti itu misalnya. Dia cuma noleh bentar tapi terus melanjutkan. Akhirnya kita marah ya. Nah, jadi kalau ada gangguan berbahasa di atas 2 tahun, biasanya ke agresif ya. Dia semakin agresif, dia semakin tidak diam, kontak mata semakin pendek. Nah, kemudian lagi kita tidak mengerti apa maunya dia, kita akan marahin. Dan dia pun tidak mengerti apa maunya kita. Itu terus berlanjut. Usia 5 tahun anak semakin sulit diatur. Jadi kita melihat isu ini adalah masalah anak yang tidak patuh di usia 4, 5, 6 tahun. Padahal masalah dasarnya adalah gangguan berbahasa. Yang kita kira itu biasa-biasa aja. Yang kita kira itu antar juga ngomongnya juga terperbaiki. Tidak. Karena anak yang mengalami gangguan berbahasa, dia akan kesulitan memahami lingkungan. Dia akan kesulitan memahami apa yang ibu katakan. Dia akan kesulitan memahami kenapa aku harus disuruh begini, disuruh begitu. Ya. Sehingga kita butuh mengajarkan ia secara visual. Jadi artinya secara visual, seperti Dr. Ovi katakan tadi, berikan waktu ibu dan berikan contoh. Ajak dia berbicara misalnya dengan kontak mata yang sejajar ya, dan dia harus melihat ibu di saat ibu memberikan instruksi. Misalnya adik, mama mau adik duduk sebentar. Itu pastikan dulu mata dia harus lihat mata kita. Pastikan dia mendengar apa yang kita katakan. Ya, karena kalau misalnya kita ngomongnya lagi ngadap sana, terus kita teriak aja, itu nggak dapat karena dia mempunyai masalah bahasa. Jadi setiap anak yang mengalami gangguan berbahasa di bawah 2 tahun, efek yang terlihat adalah masalah perilaku di atas 2 tahun. Di atas 5 tahun, itu efeknya udah intelektual. Sudah terlihat intelektualnya sudah di bawah rata-rata. Karena perilaku yang agresif itu lebih menonjol. Nggak bisa kita ajarin apapun. Padahal waktu lahir dia cukup baik. Tuhan memberikan kita ya, ke kita dia sehat. Seperti tadi ceritanya dia udah bisa jalan misalnya 12 bulan, 13, 14, 18 bulan. Tapi kita luput dengan masalah bahasa. Nah, mungkin ini nanti akan kita bahas di serial kapan-kapan lagi ya. Lebih panjang tentang bahasa ya. Jadi benar sekali apa kata Dr. Ovi, berikan waktu. Maksudnya berikan waktu itu ibu duduk, bicara tidak terlalu panjang, tatap matanya, bicara pelan-pelan, pastikan dia lihat ibu dulu. Jadi akan sia-sia kalau dia tidak melihat ibu. Akan sia-sia ibu memberikan nasihat sangat panjang, dia tidak melihat ibu dan tidak diam. Oke, mungkin sebegitu tambahan dari saya. Saya kembali. Makasih dok, sangat masukan. Insya Allah saya akan mengerjakan insya Allah kayak itu dok. Ya, terima kasih kepada Dr. Muna sebagai jawaban tambahannya sudah sangat jelas ya Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat dari Ibu Li. Pertanyaan, apakah boleh menstimulasi anak dengan suara musik, nyanyian anak? Kemudian satu lagi, Nurul Mujahidin dari Padang, pertanyaannya, stimulasi anak dengan membacakan buku cerita dimulai sejak kapan ya dok? Dan apakah waktu dia bermain atau sebelum?
Mungkin itu dokter. Oke. Terima kasih ya untuk Ibu Dr. Yuli Dwi Aksara ya. Apakah boleh menstimulasi anak dengan suara musik? Stimulasi itu sangat baik sebenarnya kalau dilakukan secara adanya komunikasi. Ada komunikasi itu lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat kita komunikasi, dia melihat kita, melihat mimik wajah, melihat bagaimana mulut kita berbicara, dan dia lebih nangkap, lebih cepat nangkapnya kalau misalkan dilakukan secara komunikasi. Nah, bagaimana dengan musik dan salah satunya misalkan baca Al-Quran? Boleh-boleh saja, tapi tidak secara terus-menerus ya. Misalkan dihidupkan sampai dia tidur sepanjang malam. Karena saya pernah mendengar dari teman sejawat dokter THT bahwa telinga itu perlu istirahatnya juga. Jadi kita tidak menghidupkan sepanjang jam-jam tertentu boleh pada saat kita selesai ngomong, biar tidak terlalu kosong, kita hidupkan Al-Quran boleh nggak masalah, nyanyi-nyanyian boleh nggak masalah, karena di nyanyi-nyanyi itu, apalagi kalau misalkan nyanyi bersama gitu ya, itu sangat baik juga karena di nyanyi itu kita dapat kosakata yang baru, si anak juga lebih gampang untuk mengingatnya, itu boleh. Al-Quran juga boleh, tidak masalah, boleh. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, terima kasih untuk Bu Nurul mengenai baca buku cerita kapan saja ya. Baca buku cerita itu sebenarnya cerita itu kan dia berarti merangsang fungsi pendengaran dan penglihatan ya. Pada saat si anak sudah bisa mendengar dan melihat, kita sudah mulai bisa melakukan cerita. Cuman kita sesuaikan. Sebenarnya dari saat semasa kehamilan juga kita sudah bisa mulai cerita. Cerita misalkan, nah hari ini mama ke pasar, misalkan ada belanja, beli apa itu bisa kita ceritakan. Kita ngomong sendiri gitu ya sama si janin, boleh. Jadi tadi kan saya ada slide yang bilang ya indera pendengaran itu sudah muncul sejak kehamilan. Jadi sejak hamil kita sudah mulai cerita gitu. Jadi ceritanya kalau misalkan usia 6 bulan misalkan ya, kita sudah bisa tuh kasih buku yang misalkan bisa digigit-gigit atau bukunya yang agak keras, jangan yang gampang sobek ya. Situ misalkan ada gambar satu bebek, kita bisa cerita bebek ini ada bebek, kita sesuaikan berdasarkan usianya. Kalau usianya 6 bulan kan dia otomatis suka yang ada yang menarik ya, jadi kita tirukan bunyi bebek ini suaranya kuek 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 gitu ya, atau misalkan pada suatu hari ya kita pakai intonasi mimik wajah itu disesuaikan berdasarkan usia. Beda lagi misalkan usia 4 tahun, 5 tahun, nah dia sudah mulai bisa melihat buku yang sudah banyak gambarnya ya, tapi misalkan di bawah 1 tahun gambarnya ya satu-satu aja bukunya. Kemudian yang paling bagus pada saat kita bercerita itu dia itu harus fokus ke kita, harus ada atensi yang cukup. Jadi memang ada satu sesi kita membacakan buku cerita gitu ya. Misalkan setiap sebelum tidur itu kan kondisinya harus tenang si anak ya. Jadi nggak boleh tuh sebelum tidur loncat-loncat kecapean terus tidur. Nah itu enggak. Kalau misalkan proses tidurnya seperti itu, biasanya tengah malam anaknya itu bangun. Gitu. Jadi untuk mempersiapkan tidur itu kondisi harus tenang, salah satunya bisa kita isi dengan baca buku cerita. Jadi baca sambil tidur boleh, hari ini kita cerita tentang apa ya, ada buku cerita apa. Tapi kalau misalkan buku ceritanya terbatas, kita bisa cerita oral aja. Atau bisa di situ misalkan kita cari gambar di HP, misalkan hari ini temanya tentang helikopter, nah, kita cerita tentang helikopter. Itu boleh. Dimulai sejak kapan? Sedini mungkin. Sejak dari kandungan bisa, setelah lahir sampai seterusnya. Gitu. Usahakan minimal sehari ada sekali proses bercerita. Oke, jadi jangan pas dia main ya, memang ada waktu khusus. Oke, terima kasih Dokter Ovi. Ini pertanyaan banyak Dok dari ibu-ibu ya, dari peserta kita. Cuman rata-rata bertanya mengenai cara stimulasi jika anak tantrum, emosi.
mungkin untuk para peserta karena waktu kita terbatas, itu mungkin kita memerlukan judul tersendiri ya. Insya Allah parenting kita ke depan akan kita bahas per judul-judul seperti yang tadi Dr. Muna katakan, akan kita kupas, kita bahas lebih mendetil lagi karena nggak cukup waktu ini untuk bahas ini. Ya, insya Allah ya. Untuk para peserta yang lain kami mohon maaf karena banyak yang bertanya, cuma mungkin nggak, karena waktu kita terbatas, nggak cukup waktu ini untuk menjawabnya. Mungkin yang langsung berhubungan dengan materi hari ini tentang ini tadi dari siapa ya? Yang pertanyaannya gini, pengaruh nutrisi dengan genetik dan IQ. Nah itu gimana ya dok? Tadi karena kita ada bahas itu. Mungkin ini intisari gini, karena kan nutrisi, genetik, IQ, kecerdasan kan ada korelasinya. Mungkin itu aja dok. Oke. Coba ya saya jawab yang berhubungan dengan hari ini ya. Yang lainnya kita bisa buat sesi kuliah parenting lain lagi ya, biar lebih lengkap lagi. Oke, nutrisi, genetik dan IQ ya. Jadi pada saat anak dilahirkan, tentu saja dia membawa genetik, gen-gen dari orang tua, dari ayah dan ibunya. Artinya apa? Artinya ayahnya menyumbangkan apa, ibunya menyumbangkan apa, itulah yang kita katakan genetik gitu. Nah, genetik ini seperti yang tadi slide saya ada bilangnya kurang lebih dia itu menyumbang 30%. Sisanya adalah lingkungannya. Sehingga lingkungan itu kan ada macam-macam. Lingkungan itu adalah hal yang bisa kita ubah. Genetik tidak bisa kita ubah gitu ya. Lingkungan itu bisa cara kita stimulasi dan bisa masalah stimulasi dan masalah nutrisi. Artinya jika kita memaksimalkan stimulasi dan nutrisi maksimal itu adalah bukan artinya kita kasih makan anak harus gemuk gitu, enggak ya, karena obesitas itu juga berbahaya pada anak. Kita tidak mau juga sesuatu itu yang berlebihan, yang pas-pas saja. Jadi gizi baik yang kita ingin capai gitu ya. Jadi kalau si anak gizinya baik, kemudian kita berikan stimulasi yang adekuat, itu bisa meningkatkan kecerdasannya. Jadi nih, memang nggak bisa matematika sekali ya. Tapi saya coba agar lebih ngeklik gitu. Saya coba misalkan pakai angka. Misalkan ayah dan ibunya IQ-nya normal. IQ normal kan 90 sampai 110 tuh. Anggaplah 100 lah. IQ yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi IQ anaknya saat itu misalkan 100. Tapi kan pada masa pertumbuhan, masa 2 tahun pertama itu kita bisa memaksimalkan. Nah, 100 itu kalau nutrisinya bagus, stimulasinya bagus, itu bisa naik angkanya. Bisa naik angkanya, bisa 110, 120 gitu ya. Tergantung stimulasinya seperti apa yang kita berikan. Nah, itulah yang bisa memaksimalkan. Stimulasi itu tentu saja si anak harus sehat. Sehat itu adalah dengan nutrisinya yang bagus. Kemudian, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, bahkan gizinya bisa gizi kurang, stimulasinya juga kurang, itu yang IQ-nya 100 bisa turun. Yang harusnya modal awalnya itu 100 ya, bisa turun ke jadi 90, atau mungkin bisa jadi borderline, bisa jadi 85, dan seterusnya. Itu maksudnya masalah IQ, genetik, dan kecerdasan ya. Gitu Dokter Kiki. Iya, terima kasih Dr. Aufi. Ini karena waktunya terbatas, mungkin saya mau menyisakan waktu sedikit untuk sesi sharing sedikit karena kita ada ngundang dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Mungkin kita sapa dulu sedikit ya. Untuk ibu-ibu yang lain, untuk yang udah bertanya tadi, kayaknya banyak tentang gangguan berbahasa, gangguan interaksi, gangguan emosi, sekitaran itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Dr. Aufi dan Dr. Muna mau diajak lagi untuk kita buat serial parenting mini selanjutnya, akan kita bahas dan kita kupas lebih dalam khusus tentang gangguan berbahasa dok, karena itu kasus yang sangat banyak ditemukan sekarang gitu ya. Oke, mohon maaf ya para peserta, minta izin karena waktu kita berbatas, saya sisakan 10 menit, akan saya sapa dulu ya dok dari Ketua ID. Saya pengen responnya gimana ya, tanggapannya kegiatan kita ini dok. Dari Ketua ID Cabang Aceh Timur, Dr. T. Iskandar, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter, kami mohon dipersilahkan, waktu kita terbatas dok, mohon izin. Tanggapannya dok tentang kegiatan kita. Di spotlight aja Dokter Kiki. Baik. Ya.
Terima kasih Dr. Rizky. Alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus. Saya juga sendiri pribadi banyak dapat pengetahuan di sini tentang bahwa usia dini anak di bawah 3 tahun sangat penting. Mudah-mudahan acara ini ke depan dapat lebih sering lagi dilakukan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Dr. Rizky dan tim yang telah bersusah payah mengadakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dr. Terima Iskandar. kasih Dr. Iskandar. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Ya, salam kenal. Dok, selanjutnya kita sapa dulu ya Dok, dari Dinas Kesehatan. Saya ada mengundang Pak Abdullah, bagian Kesmas Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum Pak Abdullah. Mana? Suaranya hilang. Assalamualaikum Pak Abdullah, kayaknya nggak ada lagi ya. Tadi kayaknya ada masuk Dok. Oh, ada Boleh, tadi Pak Abdullah. Ada. Iya, Tadi ya. Pak Abdullah. Tadi ada Pak Abdullah, kini ini udah keluar. Mungkin selanjutnya dari Dinas Pendidikan ya Dok, dari Ibu Asni, Dinas Pendidikan Aceh Timur dulu saya sapa. Assalamualaikum Bu Asni. Ibu Asni. Assalamualaikum, Ibu Asni SPD. Mungkin lagi ikut acara lain ya. Iya, kayaknya ya, karena ada sesi lain. Atau lagi dari Kota Langsa. Saya juga ada mengundang Dinas Pendidikan Kota Langsa, Pak Zulfadli. Assalamualaikum Pak Zulfadli. Assalamualaikum Pak Zulfadli dari Dinas Pendidikan Kota Langsa. Wah, kayaknya nggak dengar juga ini. Mungkin lagi di jalan atau apa ya. Atau perwakilan dari dokter puskesmas. Ada dokter Astuti. Assalamualaikum dokter Astuti, puskesmas Perlak Barat yang banyak ikut kemarin. Karena ada edisi gratis, banyak mendaftar dari puskesmas Perlak Barat. Untuk dokter Astuti. Assalamualaikum dokter Astuti. Waalaikumsalam Dr. Kiki. Sebagai penutup Dok, mungkin gimana ya, kasihlah kesan dan kesan kegiatan parenting mini seri yang pertama ini Dok, sebagai perwakilan lah dari Dinas Kesehatan. Kesannya ya, kalau untuk parenting seperti ini penting sekali ya Dr. Kiki. Jadi kami ini yang mungkin selama ini mungkin abai, apalagi yang masih tinggal dengan orang tua, dengan pandangan secara tradisional, mungkin tumbuh kembang anak, mungkin saya pribadi untuk saya mungkin agak abai. Sorry, saya punya bayi yang lagi merengek Dr. Kiki, jadi mungkin saya berterima kasih sekali karena sudah diikut sertakan dalam parenting ini. Sangat bermanfaat sekali ya, dan saya harap ada seri-seri selanjutnya yang bisa membahas masalah tumbuh kembang anak secara lebih kompleks lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Dr. Astuti. Juga Dr. Astuti. Iya, terima kasih ya. Mungkin selanjutnya Dok, ada yang dari nonton bareng, kita sapa satu ya Dok, dari TK Perkip. Ibu yang dari TK Perkip. TK Perkip Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aufi, Ibu Dr. Aufi, Dr. Muna, dan moderator Rizky Alanda. Alhamdulillah apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Kebetulan kami hari ini baru pertama kali mengadakan kegiatan parenting untuk orang tua murid. Alhamdulillah apa yang Ibu berikan sangat bermanfaat kepada orang tua dan kepada guru-guru kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Udah kumpul-kumpul semua ya.
Semoga Iya. berkah, semoga bisa diambil manfaatnya. Ya, terima kasih juga mungkin untuk tim kisah ya. Tim kisah ini kan Dok, cerita satu lagi ya yang terakhir dari tim kisah. Kisah ini dia sering buat parenting juga, sering tentang bagaimana pentingnya bercerita ke anak, membaca ke anak. Mungkin kita minta sedikit ya tanggapan dari Ibu Ella, Bu Laila Al-Hikmah mengenai parenting kita. Semoga kita bisa join terus kan Bu Laila, Bu Ella. Ibu Ella dipersilakan. Baik, terima kasih Dokter Kiki, terima kasih Dokter Muna, Dokter Aufi. Kami sangat gembira juga bahwa biasanya kami bergerak di bidang literasi dan kami banyak mengundang pembicara dan hari ini pembicaranya istimewa, dokter-dokter ahli di bidangnya dan ada orang tua istimewa yang mau bergabung untuk terus belajar. Kami berharap insya Allah akan ada acara selanjutnya yang membuat semua orang tua lebih perhatian pada anak mulai dari kecil sampai insya Allah mereka akan besar karena ini akan bermanfaat saat mereka dewasa ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih juga. Terima kasih juga dari kisah. Semoga kita bisa terus bersama ya dari kisah. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11.22 menit. Waktu kita terbatas. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber Dr. Aufi dan Dr. Muna yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya di hari ini. Insya Allah kita akan ke depan, mudah-mudahan kita buat lagi ya Dok. Dr. Muna dan Dr. Aufi. Jangan bosan diajak. Iya, jangan bosan diajak. Para peserta ikuti terus serial mini kami. Mungkin sekian saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selama kami panitia ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata, kami mohon maaf.